Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Dalam perjumpaan kali ini, kami akan melanjutkan sebuah kisah berjudul Misteri Keranda di Desaku. Sebelum lanjut ke kisahnya, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan selamat mengikuti. Suasana malam di desa Jogori tampak lengang. Tak satu pun terlihat warga yang keluar dari rumahnya. Bahkan pos ronda yang biasanya ramai akan warga begadang semalaman tampak sunyi senyap. Nara melihat semuanya dari jendela kamarnya. "Belum tidur, Nar?" tanya Ilyas, berdiri di tengah pintu. "Ini mau tidur, Bang," jawab Nara setengah hati. Ia benar-benar tak mampu mengontrol sikapnya di depan Ilyas. Terlalu kecewa dan sakit hati setiap kali mengingat Kismart pada kemeja lelaki itu, maupun aroma parfumnya yang telah berubah. Selalu sukses membuat Nara merasakan sesak dalam dada. Namun, tak sedikit pun Nara ingin mempertanyakan segalanya. Ia menahan semuanya. "Nar, malam ini boleh nggak abang minta itu?" Ilyas mengedipkan mata. Nara memahami maksud lelaki itu. Bertahun-tahun ia menemani Ilyas, sudah sangat mengerti jika suaminya menginginkan dirinya. "Maaf, Bang, Nara agak capek malam ini." "Lain waktu ya, Bang," jawab Nara, yang kemudian segera membaringkan tubuhnya dan menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Ilyas merasa heran dengan sikap istrinya beberapa hari terakhir. Namun lelaki itu hanya mengira Nara memang tengah kurang enak badan. "Sudah minum obat kan, Nar, kamu? Kalau dirasa kurang enak badan, segera minum obat. Jangan dibiarkan berlarut," jawab Ilyas. Nara hanya memberi isyarat dengan ibu jarinya yang menyembul di balik selimut. Lantas kembali menarik tangannya dan berkata, "Jangan lupa matikan lampu dan tutup pintu kalau keluar kamar," ucapnya saat menyadari pergerakan Ilyas yang hendak meninggalkannya sendiri. Usai memastikan pintu telah tertutup dan lampu kamar dimatikan oleh suaminya, Nara segera duduk, menghidupkan lampu tidur yang berada di atas nakas. Kalau peduli, seharusnya temani dong istrinya, bukan malah ditinggal. Dasar tukang selingkuh, gumamnya sebelum akhirnya kembali berbaring hingga terlelap. Beberapa jam kemudian, tepat tengah malam, Ilyas berjalan mengendap. Setelah memastikan istrinya telah terlelap, ia segera meraih jaket kulit berwarna hitam yang telah disiapkannya di dalam tas, lalu mengenakan topi baseball dan celana yang juga berwarna hitam. Ilyas mengetikkan pesan dalam ponselnya, lantas berjalan keluar lewat belakang rumah menuju hutan. Lelaki itu berhenti tepat di samping pohon jati yang usianya mungkin sudah puluhan tahun. Itu terlihat dari betapa besarnya ukuran pohon itu. Lampu yang berada di belakang rumah Ilyas mampu menjangkau tempatnya berdiri kini. Tak lama kemudian, seorang perempuan berjalan pelan dari arah belakang rumahnya. Melihat keberadaan Ilyas membuat senyum perempuan itu mengembang pada pipinya. "Mas, sudah lama nunggu?" tanya perempuan itu. "Belum lama, Jumi." "Kamu kok belum tidur?" tanya Ilyas pada Juminten. "Belum lah, Mas. Sejak Mas bilang mau pulang tadi siang, Jumi bertekad ingin bertemu karena Jumi sudah sangat rindu sama Mas Ilyas," ucapnya lagi. Lalu meraih tangan Ilyas dan meletakkannya pada pinggulnya. Sedang tangannya sendiri
melingkar di leher kekasih gelapnya itu. Iyakah? Katanya takut ketemuan lagi. Takut warga tahu kalau yang mereka maksud malam itu adalah kita. Iya sih mas, cuma kan sekarang warga desa gak ada yang berani keluar mas. Jadi kita bebas. Ngomong-ngomong, Mbak Nara sudah tidur. Mas gak takut Mbak Nara nyariin gitu? Mas kan sudah bilang, Nara itu kalau tidur kayak kebo, gak akan bangun dia sekalipun ada gempa. Ilyas menyentuh wajah cantik perempuan di depannya. Cumi, Mas boleh minta gak malam ini? Tanya Ilyas memasang wajah memelas. Minta apa mas? Jumi pun berpura-pura tidak mengerti, padahal hatinya sudah berdetak kencang. Mas tadi minta jatah sama Nara, tapi mas ditolak mentah-mentah. Memang istri gak berbakti dia, ucap Ilyas memancing emosi Jumi. Ia tahu perempuan di depannya sangat mencintainya. Sudah dari remaja, Juminten mengejar Ilyas. Hanya saja ia tak menyukai Jumi yang dulu dekil dan hitam itu. Siapa sangka setelah ia kembali ke desa bersama Nara, Juminten telah berubah menjadi gadis cantik berkulit putih dengan tubuh yang sintal. Kok bisa-bisanya sih Mbak Nara seperti itu? Mana boleh menolak suami? Apalagi Mas Ilyas kan sudah capek bekerja untuk dia. Ya sudah, gimana kalau Jumi bantu? Kebetulan Jumi juga lagi pengen mas. Jumi tersenyum menggoda. Sepasang kekasih gelap itu akhirnya saling memuaskan satu sama lain. Terdengar erangan demi erangan yang bersahutan. Desahan penuh nikmat juga lolos dari bibir merah bersapukan lipstik pemberian sang kekasih. Saat ombak terasa bergelung di ujung pantai, buih pun pecah, memberikan efek nikmat yang tiada tara. Nafas tersengal, keringat bercucuran. Pasangan gelap itu saling memeluk satu sama lain dan kembali melepas rindu dengan cerita-cerita kenangan masa lalu. Mas Komar, ayo dong anterin. Udah mulus banget ini rasanya. Pinta Dara pada sang suami yang masih menggeliat di atas ranjang. Berangkat sendirilah sayang. Mas, ngantuk berat ini. Jawab Komar tanpa membuka kedua matanya. Ya Allah, tega banget sih mas. Kalau cuma ke WC pribadi, aku gak akan minta tolong. Masalahnya, ini WC kita tiba-tiba rusak mas. Jadi tolong ya, antar ke rumah Nara. Itu di depan rumahnya ada kamar mandi. Gak mungkin juga kan mas, aku mau ketuk-ketuk rumah tetangga di jam segini. Cuma rumah Nara yang ada kamar mandi di luar. Ya mas, anterin yuk. Rengek Dara lagi, sembari memegang perutnya. Ya udah yuk. Kamu ini benar-benar merepotkan. Makanya lain kali kalau bikin sambal, kira-kira cabenya, omel Komar pada sang istri. Dara tak menanggapi ucapan Komar. Ia segera berlari keluar rumah, menuju rumah Nara. Kebetulan rumah mereka hanya dipisahkan oleh rumah Pak Kades. Jadi, tidak terlalu jauh menuju rumah Nara. Dara segera masuk kamar mandi, sedangkan Komar menunggu istrinya di teras rumah Nara. Mata Komar awas, menatap sawah dan hutan. Ia teringat cerita tentang pengusung keranda mayat. Sayang, jangan lama-lama ya, mas takut, ucapnya pada sang istri. Ya mas, tunggu sebentar. Ini mulus banget rasanya, jawab Dara. Beberapa menit berlalu. Dengan muka cerah, Dara keluar dari kamar mandi. Sepertinya ia sudah sangat lega. Perutnya tak lagi mulas. Namun, tiba-tiba pasangan suami istri itu dikejutkan oleh suara desahan dari arah belakang rumah Nara. Dara, kamu dengar suara itu?
Tanya Komar. Iya mas, suara apa ya? Kok kayaknya nggak asing? Kayak suara orang bercinta nggak sih mas? Apa itu Nara dan suaminya? Kalau Nara harusnya kedengaran dari jendela ini. Ini kan kamar Nara. Dia kan pernah cerita yang lihat pengusung keranda lewat jendela kamarnya, kata Komar. Iya ya mas, ini suaranya dari belakang sana. Tapi kenceng banget ya. Kita pulang aja yuk mas, aku takut, rengek Dara yang mulai meraih tangan sang suami. Tunggu sebentar sayang, aku kayak dejavu. Seperti pernah mengalami kejadian ini. Kalau pikiranku benar, kita bisa menangkap pelaku perbuatan zina. Ayo sayang, kita lihat dulu. Pelan-pelan ikuti mas. Komar berjalan mengendap-endap, diikuti Dara di belakang punggungnya. Astagfirullah Dara, benarkah yang mas lihat ini? Namanya di desa, kabar sekecil apapun itu akan dengan mudah tersebar. Apalagi kabar sebesar ini. Komar dan Dara mengaku melihat sepasang kekasih berzina di hutan yang berada di belakang rumah Nara. Warga desa Jagori pun dibuat heboh oleh kabar itu. Mereka yang awalnya memang marah karena pasangan kekasih itu semakin marah kini. Mbak Dara, memangnya Mbak nggak lihat wajahnya apa? Tanya Neneng. Dara menggeleng cepat, dan Komar yang pagi itu sengaja mengikuti istrinya berbelanja segera berkomentar. Karena gelap, jadi kami nggak bisa lihat jelas wajahnya. Ceritanya gimana sih Kang Komar? Kok bisa kebetulan sekali selalu Kang Komar yang lihat? Tapi sekarang Mbak Dara juga ikut lihat ya? Ucap Rois. Semalam itu istriku ini minta diantar ke rumah Nara. Mau numpang ke kamar mandi depan rumahnya itu. Karena memang WC kita rusak. Tiba-tiba saja kita mendengar suara desahan. Dan setelah kita lihat, sepasang kekasih tengah melakukan hubungan terlarang. Kali ini si wanita pakai baju biru muda. Kalau yang cowok pakai jaket hitam sama topi. Itu yang membuat kami tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya, ucap Komar. Tunggu, Kang Komar bilang di belakang rumah saya, tanya Nara yang baru saja beberapa detik lalu ikut bergabung. Nara? Iya Nar. Oh iya, kita izin pakai kamar mandimu tadi malam Nar. Iya Kang, nggak apa-apa. Tapi apa benar Kang Komar tidak melihat wajahnya sama sekali? Mungkin dari perawakannya Kang Komar bisa mengenalinya. Nara menyelidik. Kami nggak ngerti Nara. Mungkin bukan orang etes ini. Hanya saja dia sengaja berbuat di hutan. Karena tahu sekarang warga dilarang mendekati hutan, jawab Dara. Wah, benar itu. Kita harus melaporkan hal ini pada Pak Kades. Ada oknum yang menggunakan kesempatan ini untuk berbuat maksiat. Kalau dibiarkan saja, bisa-bisa kekhawatiran Kang Dovir akan jadi kenyataan. Mana kasus Bonah sama kakek Kosim belum terpecahkan lagi. Duh, mikir apa sebenarnya orang bodoh itu ya, ujar Neneng merasa kesal. Yang dipikirin, ya selangkangannya aja Neng. Orang kayak gitu itu. Komar ikut geram. Usai berbelanja, Nara kembali mengingat ucapan Komar. Sebenarnya ia mendengar saat suami Dara itu mengatakan bahwa ceweknya memakai baju berwarna biru muda. Nara ingat Juminten kemarin sore memakai pakaian berwarna sama, tapi jaket hitam. Seingatnya suaminya tidak memiliki jaket berwarna hitam. Nara segera masuk ke rumah, menuju dapur dan mulai memasak. Pagi ini ia masak makanan kesukaannya.
sambal terong dengan lauk udang tepung. Ilyas yang baru selesai mandi segera mendekatinya. Bau sabun dan sampo tercium dari tubuhnya. "Tumben abang keramas pagi-pagi," tanya Nara. Ilyas tampak salah tingkah. Namun hanya sebentar, karena lelaki itu pandai menyembunyikan gugupnya. "Abang cuma gerah saja, Nar. Gak enak rasanya kulit kepala, lengket. Beberapa hari belum sempat keramas." "Oh iya bang, waktu Nara belanja, warga ramai membicarakan tentang sepasang kekasih yang lagi-lagi ketahuan berzina. Katanya sih, cowoknya pakai jaket hitam." "Abang gak punya jaket hitam, Nar," jawab Ilyas menahan rasa terkejutnya. "Loh, Nara kan gak bilang itu abang. Nara juga tahu abang gak punya jaket hitam. Kenapa lo abang ini?" tanya Nara tertawa pelan, namun hatinya gelisah mendengar jawaban Ilyas. Ilyas pun ikut tertawa menutupi rasa gelisah di hatinya. "Nar, sepertinya di rumah Pak Kades sedang ramai warga. Ada apa ya? Mas lihat ke depan dulu ya, Nar," pamit Ilyas yang langsung pergi meninggalkan istrinya. Nara mencoba melihat dari jendela dapur, dan benar saja rumah tempat tinggal Juminten itu sedang ramai warga bersama para polisi. Nara yang penasaran pun segera mematikan kompor dan ikut bergabung bersama suaminya di depan rumah. "Pak Kades, kita nggak bisa lagi cuma diam sekarang, Pak. Kita menolak untuk tetap berada di dalam rumah dengan alasan mengikuti saran dukun Mangli. Sedangkan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk berbuat maksiat. Lama-lama desa kita yang kena azabnya, Pak Kades," ucap Dovir mewakili hati warga lainnya. "Maaf, kalau boleh tahu sudah berapa kali pelaku berbuat hal seperti itu?" Seorang pria muda berseragam polisi mengajukan pertanyaan kepada Dovir. "Sudah 2 kali ini yang kita tahu, Pak. Yang mungkin kita kecolongan entahlah. Siapa saksi mata dalam kejadian ini? Bolehkah saya bertemu dengan orangnya?" tanya polisi itu lagi. "Tentu saja, Pak. Komar, majulah. Pak Albi ingin bicara denganmu. Katakan semuanya dengan jujur apa yang kamu lihat. Jangan ditambah dan jangan dikurangi," ucap Dovir lagi. Komar tampak takut-takut. Lelaki itu maju di tengah-tengah perkumpulan warga bersama istrinya, Dara. Palbi mulai bertanya banyak hal kepadanya, dan ia menjawab semuanya dengan lancar. Nara menyimak semuanya. Ia bahkan menyempatkan diri untuk melihat ekspresi suaminya. Ilyas tampak tenang menyimak percakapan warga dan polisi muda itu. Tak ada sedikit pun raut wajah yang tampak mencurigakan di mata Nara. Begitupun Juminten. Nara melihat perempuan cantik itu duduk di samping bulenya, memakai pakaian berwarna merah jambu. Namun, ada satu yang mencurigakan. Rambut panjang Jumi juga setengah basah. Apakah ini kebetulan? Wanita itu sampai-sampai takut bahwa ia salah menduga. Apakah memang pelakunya bukan Bang Ilyas dan Jumi? Kenapa bisa mereka tampak sangat tenang jika memang mereka pelaku di balik kejadian ini? Tapi kenapa rambut mereka sama-sama basah? Rapat darurat masih terus berlanjut. Polisi yang berperut tambun yang memiliki nama Sukirman itu tak hadir pagi ini. Hanya Albi dan satu rekannya yang kini ikut rapat darurat bersama para warga. Begini saja, saran saya warga desa tetap mengadakan ronda malam di pos kamling. Hanya saja kalian tidak boleh masuk ke dalam hutan. Setidaknya sampai kasus ini terungkap, kami akan terus menggali kasus hilangnya kakek Kosim dan juga Mbok Nah ini. Untuk itu kami harap
kerjasamanya untuk semua warga. Baik Pak, kami juga setuju kalau ronda malam diadakan lagi. Di tengah situasi mencekam ini, sudah seharusnya kita semakin menjaga keamanan agar tidak terulang kembali kasus hilangnya warga. Bukan malah cari aman sendiri-sendiri. Bukankah begitu Pak Kades? Tanya seorang perempuan berseragam guru, wanita yang sama dengan beberapa hari yang lalu. Tentu saja, mari kita adakan ronda malam lagi untuk keselamatan warga desa, jawab Pak Suwigno. Baik, kalau begitu Anda semua memakai jadwal lama atau boleh menyusun jadwal baru. Sementara itu, kami mau coba bertemu dengan keluarga kakek Kosim dan juga Bonah, tanya polisi muda itu lagi. Niam, keluarlah, perintah Dovir. Niam dan istrinya Ijah adalah keluarga kakek Kosim, Pak Polisi. Kalau Bonah, sayangnya tidak memiliki keluarga ibunya. Kalau begitu, dengan siapa terakhir kali Bonah berinteraksi? Kalau itu, sebentar Pak, akan coba saya tanyakan dulu. Dovir mendekati para tetangga Bonah, termasuk Nara dan juga Dara, menanyakan siapa orang terakhir yang kebetulan berinteraksi dengan wanita tua itu. Pak Polisi, sepertinya itu Juminten Pak, keponakan Pak Kades. Mari, saya antar menemui Jumi Pak. Kebetulan Niam dan istrinya juga ada di dalam rumah Pak Kades, ucap Dovir lagi. Mendengar hal itu, Dara mendekati Nara. Wanita itu tersenyum dan berkata, Nar, kamu mau ngapain setelah ini? Aku ingin bicara denganmu, ucap Dara. Bicara tentang apa Mbak? Tanya Nara, merasa heran sebab Dara terlihat sangat serius, bahkan Komar juga ikut mendekatinya. Wajah lelaki itu terlihat sama anehnya di mata Nara. Mereka menatapnya seolah tengah bersimpati padanya. Kamu ikut ke rumah kami saja ya Nar? Sekalian nanti kita rujakan. Kamu tahu pohon mangga depan rumah buahnya lebat, kata Dara lagi. Hampir saja Nara menyetujui keinginan mereka kalau saja Ilyas tidak menghentikannya. Nar, ayo pulang. Abang sudah lapar, ucap lelaki itu. Nara teringat bahwa sebelum datang ke sini tadi ia tengah masak dan belum selesai. Yang itu artinya dirinya dan sang suami belum sarapan pagi ini. Aduh, maaf ya Mbak Dara, aku lupa belum selesai memasak. Bang Ilyas juga belum sarapan. Mungkin lain waktu ya Mbak, aku akan main-main ke rumah Mbak, jawab Nara. Baiklah Nar, gak apa-apa, tunggu kamu senggang aja, jawab Dara sambil mengusap punggung Nara. Membuat wanita itu semakin merasakan aneh atas sikap Dara. Tapi itu tak berlangsung lama, karena Nara pun segera berpamitan masuk ke dalam rumah. Pak Kades pun segera membubarkan warga desa. Kini mereka telah sepakat bahwa warga desa Jagori akan kembali mengadakan kegiatan ronda malam. Mereka tak lagi mengikuti saran Dukun Mangli untuk tetap berada di dalam rumah. Mereka akan kembali meronda, asalkan tidak sampai masuk ke dalam hutan. Malam itu adalah malam pertama bagi warga untuk kembali berkumpul di pos Kamling. Suara mereka sampai ke rumah Nara. Bahkan sepertinya mereka membawa radio yang mereka gunakan untuk membunuh sepi. Nara baru saja selesai melaksanakan sholat Isya. Ia membawa selimut dan keluar dari dalam kamar. Mau kemana Nar? Tanya Ilyas, menyadari istrinya membawa selimut dan bantal keluar kamar. Nara mau tidur di kamar tamu Bang, mulai malam ini, jawabnya tanpa memandang sang suami. Kamu kenapa sih Nar?
kamu marah ya sama abang? Lah, emangnya abang buat salah apa? Kok Nara harus marah? Tanya Nara mencoba memancing suaminya. Terus, kenapa harus tidur di kamar tamu? Ilyas masih terus berusaha menyelidiki sikap aneh sang istri. Nara cuma lagi flu berat, Bang. Nara nggak mau nanti abang tertular. Kalau abang sakit, kan malah jadi repot. Waktunya kerja, nggak bisa kerja. Lagian, Nara juga datang bulan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, meskipun dalam satu kamar, jawab Nara panjang lebar. Barusan kamu sholat, Nar? Nara baru tahu setelah sholat. Ya udah deh, Bang. Abang di sini aja, biar Nara yang pergi. Nara berjalan cepat meninggalkan kamarnya, menunggu kamar tamu dan mengunci pintu di sana. Sebenarnya, Nara merasa bersalah atas sikapnya pada Ilyas. Tapi setiap kali mengingat perselingkuhannya dengan Juminten, hanya kemarahan yang mengisi hati dan pikirannya. Sangat ingin menjambak dan menendang keponakan Bu Retno itu, lebih-lebih suaminya sendiri. Dua pelaku zina benar-benar menjijikan di mata Nara, tapi ia sadar semua itu tak mungkin ia lakukan sekarang. Nara harus mengumpulkan banyak bukti terlebih dahulu jika ingin membuat balasan yang menyakitkan untuk mereka. Sebagaimana rasa sakit yang Nara rasakan saat ini, Nara ingin melupakan semuanya sejenak, setidaknya untuk malam ini. Ia pun mulai menghidupkan ponselnya, mencari drama yang selalu dinantinya. Tak butuh waktu lama, ia pun telah larut dengan tontonannya, tak peduli lagi Ilyas sedang apa di luar sana. Pagi ini, seperti biasa Nara duduk di depan rumah, selepas sarapan bersama Ilyas tadi. Dan lelaki itu berpamitan pergi ke rumah Bawon, teman sekolahnya dulu yang juga suami Neneng. Sebenarnya Ilyas mengajaknya, tapi Nara menolak. Ia ingin bersantai di rumah saja. Di sawah Mbah Siti hanya nampak Madun dan Hadi. Nenek baik itu tak terlihat di sana. Madun tersenyum menyapanya. Nara membalas sapaannya dengan senyuman juga. Beberapa orang yang tak dikenal Nara berjalan menuju rumahnya bersama seorang polisi di sampingnya. Itu polisi yang beberapa hari lalu ditegur atasannya karena idenya mencari Keke Kosim dan Mbak Nah di dalam hutan. Padahal Nara pun juga berpikir sama dengan polisi itu. Permisi Mbak Nara, maaf, kami mau pasang CCTV di depan rumah Mbak ya, ucap Dovir. Nara bahkan tak menyadari jika lelaki itu ada bersama rombongan. Ah, iya Kang, mari silakan saja, jawab Nara. Polisi muda itu ikut tersenyum menatapnya. Nara segera masuk ke dalam rumah. Ia berniat hendak membuatkan teh hangat untuk mereka. Sudah menjadi kebiasaan warga desa, jika ada yang sedang bekerja untuk kepentingan desa, maka warga akan berlomba untuk sekedar memberikan cemilan dan minuman gratis bagi mereka. Teh telah siap. Nara juga menghidangkan keripik sukun yang baru dibuatnya beberapa hari yang lalu. Ia membawa hidangan itu menuju teras rumah. Pak, istirahat dulu. Ini ada teh hangat dan sedikit cemilan desa. Mari Pak dicicipi dulu, tawarnya pada para lelaki di depan rumahnya. Dara yang kebetulan mengetahui para pekerja pemasang CCTV di depan rumah Nara segera ikut bergabung. Ada apa ini, Ra? Tanya Dara. Lagi pasang CCTV, Mbak Dara, jawab Nara santai. Nah, gitu dong dari dulu. Kalau kayak gini kan enak. Siapapun yang mau berbuat jahat akan tertangkap kamera.
jawab Dara, meraih keripik sukun dan mulai mencicipinya. Suaminya mana, Nar? Tanya Dara lagi. Ke rumah Mas Bawon, Mbak. Tadi aku diajak sih, tapi lagi males, pengen di rumah aja, jawab Nara. Nara, suami kamu kan jarang di rumah ya. Kamu nggak adakah rasa takut kalau dia berselingkuh? Nara sedikit terkejut, tapi ia segera menetralkan raut wajahnya. Kenapa Mbak Dara tanya seperti itu? Ah, nggak apa-apa, jawabnya. Dara tak jadi melanjutkan ucapannya saat polisi muda yang ia kagumi kemarin berjalan ke arah mereka. Ra, lihatlah itu. Permisi, boleh saya bergabung? Tanya polisi itu. Boleh Pak. Silakan saja, jawab Dara bersemangat. Polisi itu tersenyum dan berkata, perkenalkan, nama saya Albi. Kalian? Saya Dara, Pak Albi, dan ini Nara. Dara menyodorkan tangannya dan bersalaman dengan polisi muda itu. Pak, Bapak sudah menikah belum? Tanya Dara lagi. Albi menunduk dan tersenyum. Belum, Mbak, jawabnya. Masya Allah, masih jejaka ting-ting, Nar, jawab Dara berbisik di samping telinga Nara. Tapi suaranya mampu didengar oleh Albi. Lelaki itu tak mampu menahan tawanya. Kalau Mbak Nara sudah menikahkah? Tanya Albi. Alhamdulillah sudah, Pak, jawab Nara, melempar senyum dan mengangguk. Albi terlihat sedikit terkejut, namun ia segera menetralkan raut wajahnya. Saya kira belum loh, Mbak Nara masih terlihat sangat muda seperti masih remaja, jawabnya. Ah, itu kan karena saya pendek, Pak, jawab Nara malu-malu. Ia merasa sedikit tidak nyaman sebab Albi yang terus menatapnya. Ada apa, Pak? Apa ada yang salah dengan penampilan saya? Tanya Nara lagi. Ah, tidak Mbak Nara. Hanya saja Mbak Nara sangat cantik. Apa Mbak sudah punya anak? Belum, Pak. Belum dipercaya untuk punya anak. Nara kembali mengangguk. Mari, Pak, silakan diminum tehnya. Keripik sukunnya juga boleh dicicipi. Albi mencoba keripik sukun di dalam toples. Ia tersenyum dan menganggukkan kepala beberapa kali. Melihat ia terus mengambil keripik tersebut, Nara yakin polisi itu menyukai keripik buatannya. Ini enak sekali. Buat sendiri kan, Mbak? Tanya Albi lagi. Itu Nara buat sendiri, Pak. Wanita ini selain cantik juga pandai bebikinan. Pandai memasak juga. Dijamin yang jadi suaminya perut terjamin kenyang, jawab Dara. Wah, sayangnya itu bukan saya ya, jawab Albi. Nara jadi salah tingkah karena ucapan lelaki tampan itu. Dalam hatinya tak memungkiri bahwa Albi masih sangat muda dan tampan. Mungkin usianya masih di bawah Nara. Lah, kalau Nara nggak punya suami, Bapak mau? Tanya Dara. Hus, Mbak Dara, apaan sih? Nara menyikul lengan wanita di sebelahnya, lantas kembali menatap Albi yang tersenyum memandangnya. Maaf ya, Pak, Mbak Dara memang suka bercanda. Jangan dimasukin ke hati ya, Pak. Orang sekeren Bapak mah bisa cari wanita model kayak apapun. Kelas Luna Maya juga gak bakal nolak. Kelakar Nara membuat pipi Albi bersemu merah. Nah, para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.